Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Kami dari semester 4E kelompok 2 akan memaparkan materi kami dengan tema penelitian kualitatif. Sebelum kami memaparkan materi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Litwina Ilminatani. Saya Tristana Valentia Kava. Saya Hendrika Mole. Saya Maria Sarliana Muti. Saya Maria Septianti Nebo. Saya Maria Sepinandabo. Saya Gertrudis Ulu. Saya Maria Sonia Loda. Materi saya persilakan. Baik, saya mulai saja pemaparan saya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Yang kualitatif yang pertama ada etnografi, studi kasus, fenomenologi, ground teori, biografi atau naratif, dan yang terakhir histori. Oke, yang berikut 14 karakteristik pendekatan kualitatif. Yang pertama, latar alamiah. Yang kedua, manusia sebagai instrumen. Yang ketiga, pemanfaatan pengetahuan non-proposisional. Yang keempat, metode-metode kualitatif. Yang kelima, sampel purposif. Yang keenam, analisis data secara induktif. Yang ketujuh, teori dilandaskan pada data di lapangan. Yang kedelapan, desain penelitian mencuat secara alamiah. Yang kesembilan, hasil penelitian berdasarkan negosiasi. Yang kesepuluh, cara pelaporan kasus. Yang kesebelas, interpretasi ideografik. Yang kedua belas, aplikasi tentatif. Yang ketiga belas, batas penelitian ditentukan fokus. Dan yang terakhir, keterpercayaan dengan kriteria khusus. Selanjutnya beberapa alasan penggunaan penelitian kualitatif. Karena yang pertama, hakikat pernyataan kualitatif bagaimana dan mengapa. Yang kedua, topiknya perlu dieksplorasi. Yang ketiga, perlu menyajikan suatu pandangan yang mendetail tentang topik tersebut. Yang keempat, untuk meneliti individu dalam latarnya yang alami. Yang kelima, berminat menulis dalam gaya sastra atau narasi. Yang keenam, waktu dan sumber-sumber yang cukup. Yang ketujuh, audien menerima penelitian kualitatif. 8. Untuk menekankan peran peneliti sebagai pelajar yang aktif yang dapat mengisahkan cerita tentang pandangan partisipan. Yang berikut tentang tahapan penelitian kualitatif. Yang pertama, mengidentifikasi sebuah topik atau fokus. Yang kedua, melakukan tinjauan pustaka. Yang ketiga, mendefinisikan peran penelitian atau keterlibatan. Yang keempat, masuk ke lapangan dan menjaga hubungan baik di lapangan. Yang kelima, memilih partisipan atau purposeful sampling. Yang keenam, merancang pertanyaan. Yang ketujuh, mengumpulkan data. Yang kedelapan, analisis data. 9, interpretasi dan diseminasi. Penentuan sampel atau informan. Yang pertama, sampel bertujuan atau purposive sampling. Pemilihan berdasarkan karakteristik yang unik atau pengalaman, sikap, atau persepsi mereka sejalan dengan terbentuknya kategori teoritis atau konsep. Yang kedua, sampel bola salju atau snowball sampling. Informan memberitahu periset akan orang lain yang memiliki karakteristik, pengalaman, atau sikap yang mirip atau berbeda dari mereka. Yang ketiga, sampel kemudahan. Periset memilih dari individu-individu yang telah tersedia sebagai informan. Yang keempat, lainnya. Berikutnya, jenis pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, observasi
triangulasi, terdiri atas partisipasi dan non-partisipasi. Yang kedua, wawancara, terdiri dari terbuka, tertutup, terbuka, dan tertutup. Ketiga, dokumentasi, seperti budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip, korespondensi, brosur, catatan proses, menu, dan jenis informasi tertulis lainnya. Jenis data kualitatif atau wawancara. Hasil interview, pertanyaan terbuka tertutup, serta hasil probing tanggapan mendalam tentang pengalaman, persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan orang. Data terdiri dari kutipan yang sama persis dengan konteks yang cukup untuk dapat diinterpretasi. Jenis data kualitatif atau pengamatan. Hasil pengamatan, deskripsi kerja lapangan kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi personal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Data terdiri dari catatan lapangan, deskripsi rinci, termasuk konteks di mana pengamatan dilakukan. Jenis data kualitatif atau dokumentasi. Bahan dan dokumen tulis lainnya dari memorandum, organisasi, klinis atau catatan program, dan konfirmasi, publikasi dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto, dan memorabilia, dan tanggapan tertulis untuk survei terbuka. Data terdiri dari kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks. Yang berikut kriteria penilaian kualitatif. Kriteria tradisional penilaian penelitian kuantitatif terdiri dari validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, objektivitas. Kriteria alternatif penilaian penelitian kualitatif terdiri atas kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas adalah hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya dari perspektif partisipan. Yang kedua, transverbalitas adalah tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Yang ketiga, dependabilitas adalah sama dengan reliabilitas, namun memperhitungkan konteks yang berubah-ubah. Yang keempat, konfirmabilitas adalah asumsi bahwa setiap peneliti membawa perspektif yang unik ke dalam penelitian. Menurut Creswell, melalui proses pengumpulan dan analisis data, penelitian perlu menjamin bahwa penemuan dan interpretasi akurat. Validasi temuan berarti bahwa penelitian menentukan keakuratan dari temuan tersebut melalui strategi-strategi seperti pemecahan anggota atau member checking atau triangulasi. Triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu atau informan yang berbeda jenis data dalam deskripsi dan tema-tema dalam kualitatif. Member checking adalah suatu proses di mana penelitian menanyakan pada seseorang atau lebih partisipan dalam studi atau mengecek keakuratan dari keterangan tersebut. Auditing adalah suatu proses meminta seseorang di luar proyek atau melakukan review tentang studi dan melaporkan kembali secara tertulis kekuatan dan kelemahan penelitian tersebut. Jenis-jenis triangulasi. Menurut Jensit pada tahun 2000, yang pertama,
data triangulation. Yang kedua, investigator triangulation. Yang ketiga, teori triangulation. Yang keempat, methodological triangulation. Yang kelima, interdisciplinary triangulation. Menurut Cohen dan Mignon pada tahun 1994, yang pertama time triangulation, yang kedua space triangulation, yang ketiga combinate level of triangulation, yang keempat theoretical triangulation, yang kelima investigator triangulation, yang keenam methodological triangulation. Menurut Huberman dan Miles pada tahun 2000, satu, sumber data, kedua, metode pengumpulan data, yang ketiga, situasi, yang keempat, teori atau sudut pandang antar peneliti. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Selamat siang, terima kasih. Komen dan subscribe.